Baginya. Keluarga. Pertama saya terima kasih awak media udah turut hadir ke sini, meluangkan waktu. Memang kami selama ini ya mungkin ya tidak yang memberitakan keadaan Mbak gitu ya. Memang beliau sudah berjuang menghadapi penyakitnya sejak kurang lebih dari tahun 2021 begitu. Ya kami sudah mencoba sebaik mungkin berobat gitu ya, tapi memang ya mungkin nasib berkata lain. Tuhan memang sudah waktunya kakak saya untuk berpulang. Beliau berjuang menghadapi kanker payudaranya. Ya memang akhirnya ya seperti itulah. Sudah 3 tahun kurang lebih perawatannya, kita ambil tindakan medis. Ya terakhir pun saya lihat memang kondisi sudah menurun. Ya sebenarnya udah ya sedikit bersiap-siap ya, tapi ya memang benar lah seperti perkiraan gitu, karena emang kondisinya sudah menurun banget terakhir. Sudah melakukan pengobatan ya, ya terapi kanker lah pada umumnya ya. Kurang lebih 4 hari yang lalu. Ya. Itu karena kondisinya sudah udah drop, tapi ya kita pikir masih bisa pulih gitu, tapi ternyata terakhir akhirnya harus masuk ICU. Pas di ICU ya sudah tidak sadarkan diri. Ya hari inilah baru meninggalnya. Ada komplikasi sih jatuhnya. Ada komplikasi di jantung dan paru-parunya. Jadi sampai di situ aja sih. Terakhir dia sudah tidak mau makan, tidak mau minum gitu. Jadi ya kita bawa aja ke rumah sakit gitu. Karena biar dapat infus gitu kan misalnya. Emang kakak tuh ceria orangnya, jadi dia nggak mau kelihatan orang sedih, nggak mau kelihatan dia lagi sakit, karena dia tuh selalu pengen membawa kebaikan lah buat sekitarnya gitu. Jadi ya kalau dia sakit dia nggak ngeliatin gitu. Enam terpidana mengajukan PK. Jadi mereka ini tentunya sudah siap dengan novum, bukti-bukti yang ada, bukti baru dengan saksi-saksi yang ada. Nah, yang bagusnya sebelum mereka mengajukan PK ini, mereka kemudian dapat pelindungan dari LPSK. Nah, itu adalah tanda-tanda sebenarnya. Kalau itu betul berarti LPSK sudah meneliti sejauh mana bukti-bukti novum yang mereka miliki dan sejauh mana mereka nanti akan berbahaya posisinya. Jadi LPSK kemudian menilai, oh ini benar nih cerita mereka nih tampaknya. Jadi potensi benarnya sampai 70% sehingga mereka kemudian dilindungi. Nah, setelah itu kan mereka mengajukan PK. Nah, PK ini kan isinya novum-novum baru ya. Sidang PK kemarin adalah sidang mengenai keterangan-keterangan saksi yang nanti disumpah oleh Pengadilan Negeri. Setelah itu berkasnya kemudian dibundel, dikirim ke Mahkamah Agung. Berkas hasil sumpah tadi, hasil saksian ya. Nah, jadi potensi untuk mereka kemudian bisa memenangkan atau bisa PK-nya diterima itu sangat tinggi. Kami sampaikan kami juga mendapatkan kabar gembira oleh karena para terpidana sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Saya apresiasi dan itu langkah bagus karena di Indonesia ini siapapun yang tidak mengerti hukum akan ditindak. Kita harapkan Sudirman juga bisa gabung, besok kita akan mohonkan. Karena Sudirman sendiri, itu kami sudah mendapatkan panggilan tanggal 25 September, sebenarnya sidang pertamanya. Ya, tapi karena terlalu lama, kami pikirkan perkaranya sama, ya kami akan minta mohon untuk digabungkan gitu. Semakin banyak bukti-bukti saksi-saksi, semakin banyak individu-individu yang memberikan kesaksian, yang menyatakan mereka tidak bersalah,
dan kemudian juga dan mereka juga kemudian mengingkari kesaksian terdahulu karena menyatakan bahwasannya kesaksian mereka terdahulu di putusan adalah dipaksa atau di bawah tekanan. Ya, ini semakin menguatkan posisi mereka bisa bebas atau lepas dari hukuman terdahulu. Jadi kemungkinannya itu udah masuk ke 70% ya. Tinggal apakah hakim bijak apa tidak melihat ini. Bisa juga yang 30% hakimnya bilang ini tetap aja bersalah, bisa juga. Tapi secara kemungkinan kalau LPSK sudah turun, sudah melindungi, tentunya sudah ada dasar dari LPSK kemudian menganalisa ini perkara kesaksian-kesaksian, dugaan-dugaan bahwasanya ini kelihatannya apa yang mereka sampaikan para terpidana ini benar sehingga mereka dilindungi. Gitu. Jadi kemungkinan sudah 70%. Novumnya banyak ya yang kita hadirkan. Yang dimungkinkan dalam 263 KUHP ayat 2 itu kan pertama novum ya, keadaan baru. Kemudian yang kedua adalah kehilafan hakim. Yang ketiga adalah pertentangan antar putusan ya. Di dalam putusan itu pertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi kami mendapatkan tiga-tiganya itu terpenuhi, baik itu novum, baik itu kekhilafan hakim, baik itu juga pertentangan di keputusan ya, satu keputusan dengan keputusan yang lain. Kami dapatkan yang itulah yang selama ini mungkin banyak beredar. Novum-novumnya ya antara lain lah yang sekarang ini dengan dicabutnya keterangan Dede, Liga Akbar, lalu ada yang muncul melihat itu kecelakaan yaitu ada Adi, ada Pak Ismail, kemudian ada lagi saksi-saksi Mega dan Widi yang muncul. Ya kan keanehan-keanehan ini yang selalu kami sampaikan ya, dengan kami membuat laporan polisi ke Barreskrim ya terhadap Aibtu Rudiana. Kami membuat laporan polisi terhadap Aib dan Dede. Kebohongan yang kecil hanya bisa ditutupi kebohongan yang besar, yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar itu akan ditutupi yang lebih besar lagi, terus sampai kebohongan itu akan bercerita. Sekarang ini adalah menurut saya ada kebohongan itu sedang bercerita. Ya, karena bagaimanapun itu tidak akan bisa ditutupi kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya secara manusia awam pun nggak bisa membantahnya. Contoh ya, di TKP ketika mereka didakwa, ya itu yang sering kita sampaikan, penuh dengan kejanggalan. Kalau saya ceritakan aja secara cepat ini bisa lebih dari 30 ya. Contoh, di dalam barang bukti yang dihadirkan, baik yang mengarah langsung bahwa itu pembunuhan, pisaunya yang dijadikan saksi tidak pernah ada DNA, tidak pernah ada darah. Baju tidak pernah dihadirkan, ya hanya bajunya Eki yang dihadirkan. Bajunya Vina tidak pernah dihadirkan. Yang katanya ada luka tusuk, di baju Eki tidak ada luka tusuk. Yang berikutnya katanya baju Vina atau baju Eki yang katanya dipukulin di tanah kosong. Ini adalah proses hukum, Mbak. Proses hukum itu tidak bisa kita lari ke penyidik. Kemudian karena kesalahan penyidik, maka terjadi kesalahan daripada hakim. Itu sangat-sangat keliru. Saya nggak tahu apa-apa, udahlah pokoknya buat berita yang baik-baik, yang benar-benar aja ya teman-teman semua. Jangan yang salah-salah. Nikah siri nggak benar, apalagi digosipin apa katanya suami Oki nikah lagi, itu nggak benar. Sudahlah ya kalian semua. Jadi kalau kita baca-baca begitu, ya udah diketawain aja gitu karena sesuatu nggak benar. Jadi ya udah, paling juga ntar seminggu 2 minggu ganti lagi beritanya gitu. Jadi kita sibuk dengan kegiatan sehari-hari di dunia nyata, jadi nggak sempat mengurusi hal-hal begitu. Tapi kita tahu bahwa itu sesuatu yang nggak benar, jadi ya udahlah, paling ntar beritanya hilang sendiri. Jadi mohon doanya aja supaya udah riwah ini pindah ke Mesir ini masalahnya ya. Gimana? Oh enggak, saya pun juga kadang membaca ya seperti itu. Cuma saya percaya anak-anak sangat-sangat terbuka dan pilihan mereka untuk hidup pasti dengan tanggung jawab dan resiko. Jadi salah satu resikonya adalah gunjingan, perdebatan, dan ini nggak boleh pernah sedikit pun kalian anggap remeh. Tetap direspon tapi tidak menjadi emosi dan juga negatif. Karena saya percaya dengan keluarga anak-anak dan saya sangat menghormati. Jadi hal yang terkait bukan ranah saya untuk bertanya pun saya selalu nggak mau ikut campur. Tapi saya percaya dengan anak-anak pastinya mereka akan sangat-sangat baik dan berita-berita yang terjadi atau yang sedang digunjingkan itu nggak benar. Oh ada langkah-langkah ya. Ya mungkin hak mereka untuk menyampaikan ya. Jadi diikuti aja prosesnya karena mereka kan punya hak juga sebagai warga negara untuk kalau mereka terganggu. Kalau menghadapi hidup kayak begini udah pasrahkan sama Allah, berdoa aja. Yang bisa menyelesaikan masalah manusia ya Allah. Dengan kita berikhtiar gak ada lain.